pengobatan ya di Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, kita biar lebih ini ya, biar lebih apa namanya, bukan kompleks, biar lebih materinya lebih saling mendukung. Izinkan saya untuk membacakan CV ya atau narasumber berikutnya. Beliau mungkin Dr. Kosmos bisa di close dulu supaya Mia bisa membantu untuk menampilkan CV dari narasumber kedua. Beliau ada Dr. Bayu, sebetulnya beliau adalah teman seangkatan saya juga, jadi sama-sama dari Farmasi Unpad. Alhamdulillah saat ini kita bertemu ketika kita sudah bekerja, yang satu kebetulan saya di bidang edukasi dan juga riset, dan alhamdulillah Pak Bayu ini juga beliau fokus di bidang riset yang mengarah ke stem cell ya. Oleh karena di Indonesia juga ada lembaganya yaitu ProStem, itu Prodia Stem Cell Indonesia, yang memang merupakan perusahaan di Indonesia yang khusus bergerak di bidang stem cell ini. Jadi ini merupakan webinar ini klop ya. Yang pertama dari sisi dokternya, dari sisi diagnosanya. Nanti kita lihat sekarang Pak Bayu ini kebetulan merupakan apoteker juga dari Universitas Padjadjaran. Beliau akan melihat mungkin dari sudut pandang apoteker ya. Pendidikannya S2 dari biomedik dari Universitas Hasanuddin, dan kemudian doktor dilanjutkan juga dari Universitas Hasanuddin. Sekarang saat ini beliau menjadi atau menjabat sebagai operational manager dari PT Prodia Stem Cell Indonesia. Jadi buat para apoteker nih, para sejawat yang mungkin saat ini belum mengenal terkait stem cell, ternyata di situ ada peluang atau ada dunia kerja juga ya yang bisa dikembangkan, terutama bagi para sejawat yang tertarik ya untuk mengembangkan bidang stem cell ini. Jadi ada perusahaan ya, itu adalah Prodia Stem Cell salah satunya. Organisasinya masuk di Member of International Society for Cell Therapy. Kemudian berikutnya Pak Bayu ini banyak sekali publikasi-publikasi yang telah diterbitkan di beberapa jurnal bereputasi, dan saat ini kita juga sedang berkolaborasi untuk riset dalam bidang stem cell juga. Mudah-mudahan dengan adanya webinar ini ke depan kita bisa saling lebih erat lagi kolaborasinya dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk Indonesia. Baik, tanpa untuk mempersingkat waktu, saya coba undang aja Pak Bayu. Apakah sudah hadir di sini? Pak Bayu, halo? Ya, halo Pak Nasrul. Ya, Dr. Bayu. Ya, silakan dok. Ya, terima kasih. apoteker ya, sejawat Bayu. Waktu dan tempat. Silakan. Dan mungkin sedikit pengumuman Pak Bayu buat teman-teman yang ingin bertanya nanti terkait yang tadi Dr. Kosmos, baik yang di YouTube ataupun di Zoom, silakan bisa bertanya melalui chat Zoom ataupun di YouTube komennya. Nanti tim kami dari panitia akan mencoba mengkolek untuk dibacakan ketika sesi diskusi nanti. Baik Pak Bayu, silakan. Terima kasih. Sebelum saya memulai presentasi saya, panitia meminta kita foto bersama. Tolong dinyalain semua videonya. Oh iya, betul, lupa. Ya. Dan ambil posisi termanis ya. Low profile dan high quality. Ya. Siap ya. Silakan Bu Re coba. Oke, ada Re. Re coba guide ya. Silakan Re. Untuk slide pertama, mohon dinyalakan kameranya. 1, 2, 3. Mohon maaf ya, ini karena ada 300 peserta, jadi ada 12 slide di sini. Kita slide yang kedua, 1, 2, 3. Yang berikutnya, mohon ditahan, 1, 2, 3. Di slide keempat masih belum tampil kameranya, mohon maaf. 1, 2, 3. Mungkin yang lain masih malu-malu, Pak, untuk setelah slide kelima ini belum ada tampilan kamera dari para peserta.
Selanjutnya 1, 2, 3. Terima kasih Pak Bayu. Oke, terima kasih Bu Rey. Senang sekali hari ini saya bisa ketemu silaturahmi dengan teman-teman apoteker semua di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Robi srohli sodri wa yasri amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua para sejawat apoteker dan Dr. Kosmos sebagai pembicara, narasumber. Terima kasih kepada Kepala Pusat Studi Pengembangan Sediaan Farmasi Fakultas Farmasi Indonesia, Farmasi Unpad, Bapak Ian Sofyan, dan kepada Bapak Moderator, Bapak Apoteker Nasrul Watoni PSD, yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing ya. Saya bukan dosen, saya hanya ingin sharing bagaimana prospek dan tantangan dalam pengobatan regeneratif. Dan saya sebagai apoteker merasa bahwa saya perlu meningkatkan peran apoteker. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Amal Reska, bagaimana nih peran apoteker di rumah sakit terhadap pengobatan stem cell. Nah, ini kita sama-sama, saya ingin menggugah bagaimana, yuk kita berperan dalam pengobatan regeneratif untuk the future medicine ke depannya. Hari ini saya akan sedikit sharing mengenai peran MSC, atau saya sebenarnya nggak boleh bilang mesenchymal stem cell lagi, karena MSC ini udah berubah namanya. Nanti saya akan cerita di dalam peran MSC pada inflamasi dan potensinya dalam COVID-19. Kita tahu bahwa sekarang COVID-19 itu kita sudah tahu semua, sudah banyak menyerang, dan semoga kita yang hadir di sini selalu dalam keadaan sehat. Saya akan coba bercerita tentang bagaimana sih situasi saat ini terhadap COVID-19. Kita tahu di seminggu terakhir ini, COVID-19 ini pasiennya semakin berkembang, semakin banyak yang terkena. Tapi kalau kita melihat sejarahnya, bagaimana kita ingat bahwa di bulan Desember 2019 itu ternyata ditemukan di Cina unusual case of pneumonia. Jadi ada kasus pneumonia yang meningkat, ada kasus kerusakan di paru-paru yang meningkat. Dan pada saat itu ternyata peneliti dari Cina menemukan bahwa ini kasus terjadi karena virus corona. Tapi waktu itu belum tahu virus corona ini virus corona yang baru atau virus corona yang masih yang SARS. Kemudian ternyata satu bulan kemudian, di bulan Januari 2020, seorang ilmuwan Cina mengidentifikasi ini adalah virus corona yang baru. Dan di tanggal 13 Januari ini ternyata dilaporkan ada kasus coronavirus di luar Cina. Sehingga di bulan Februari WHO mengumumkan bahwa di penemuan virus baru itu disebut namanya SARS-CoV-2 dan penyakitnya disebut COVID atau coronavirus disease 2019. Dan sayangnya di bulan Maret tanggal 2 itu COVID-19 ini masuk ke Indonesia dan akhirnya dideklar sebagai pandemi global yang pada akhirnya sekarang berkembang secara di Indonesia maupun di dunia. Data yang terakhir yang saya miliki di hari kemarin itu di Indonesia sudah hampir 250, tepatnya 236.000 pasien yang terkonfirmasi. Pasien bahkan perharinya udah hampir menyentuh angka 4.000 bahkan di Indonesia, yaitu sekitar 3.800-an. Bagaimana kalau di dunia? Di dunia itu sekarang udah hampir menyentuh angka 30 juta orang terkonfirmasi positif.
Ini yang menyebabkan kegelisahan, membuat kita tidak berani beraktivitas, selalu memakai masker. Jadi ada kebiasaan baru. Masker menjadi salah satu tren fashion terbaru di dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah, kenapa sih, siapa sih yang menyebabkan COVID itu? Tadi sekitar di bulan Februari atau Maret 2010, kita tahu bahwa WHO mendeklar atau memberitahukan kepada khalayak dunia bahwa coronavirus yang ditemukan yang menyebabkan COVID-19 itu disebutnya SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Ini bentuknya. Bentuk SARS-CoV-2 itu kurang lebih ada spike-nya. Spike-nya ada dua jenis, S1 dan S2. Kemudian dia terbungkus oleh membran, yang di dalam membrannya ini terdapat neokapsid dan pastinya materi genetik yang sifatnya single strain RNA. Jadi virus CoV-2 ini adalah virus single strain RNA. Dan si spike ini yang bertanggung jawab terhadap cara si SARS-CoV-2 ini untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Nanti saya akan cerita di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi, SARS-CoV-2 ini, virus yang penyebab COVID ini, masuk melalui saluran pernafasan. Makanya, masker menjadi tren fashion terbaru. Di saat ini, kita harus selalu memakai masker, memang karena SARS-CoV-2 ini bisa masuk ke tubuh kita itu melalui saluran pernafasan. Kenapa melalui saluran pernafasan? Karena ada droplet-droplet yang dikeluarkan oleh penderita. Dan si SARS-CoV-2 ini menyerang juga saluran pernafasan. Nah, apa sih penyebab si SARS-CoV-2 ini bisa menyerang saluran pernafasan? Karena di dalam saluran pernafasan ada namanya sel nasal epithelial secretory dan bronchoalveolar tipe 2 sel yang memiliki namanya adalah reseptor AC2, angiotensin converting enzyme 2. Si virus ini memiliki kemampuan untuk berikatan dengan reseptor AC2. Dan melalui tadi yang saya bilang, melalui spike-nya, melalui spike itu seperti tonjolan-tonjolan di permukaan tubuhnya. Dan si virus ini berikatan dengan reseptor AC2 dan juga dibantu oleh suatu enzim protease yang namanya TMPRSS2 ini, sehingga si virus SARS-CoV-2 ini bisa masuk ke dalam tubuh, sehingga ke dalam sel yang ada di saluran pernapasan itu, sehingga dia melakukan replikasi sel sehingga memperbanyak sel virus itu sendiri. Kenapa kemudian sel yang terinfeksi oleh virus tersebut itu akan mengalami kematian, sehingga terjadilah proses inflamasi. Proses inflamasi ini menyebabkan dirilisnya atau dikeluarkannya sitokin atau zat-zat proinflamasi. Nah, zat-zat proinflamasi ini karena terlalu banyak virus-virus yang masuk dan menyebabkan reaksi hiperinflamasi, sehingga terjadilah yang kita kenal namanya sitokin storm. Di mana sitokin storm ini sebenarnya jika inflamasi ini tidak terjadi secara berlebihan atau terjadi hiperinflamasi, ini sebenarnya proses alamiah terhadap perbaikan sel tubuh kita. Tetapi karena ini terjadi saking banyaknya sel yang apoptosis, saking banyaknya virus yang masuk, sehingga terjadilah reaksi hiperinflamasi yang menyebabkan banyaknya sitokin proinflamasi yang dikeluarkan. Sitokin proinflamasi yang dikeluarkan ini atau reaksi hiperinflamasi itulah
yang menyebabkan terjadinya edema pulmonari, pneumonia, atau bahkan terjadinya ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Saluran pernapasan kita mengalami stres, sehingga terjadilah sesak napas, dan pada akhirnya kalau pasien tidak bisa bertahan, mengalami kematian. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya tubuh kita memiliki sistem pertahanan dirinya sendiri. Sistem pertahanan yang menyebabkan virus, bakteri itu bisa dilawan. Yaitu yang kita tahu adalah sistem imunologi atau sistem imun. Pada saat terjadinya infeksi, SARS-CoV-2 ini akan masuk dan melakukan infeksi ke dalam tubuh, itu bisa menyebabkan gejala ringan sampai ke berat. Ketika dalam keadaan gejala ringan, sistem imun kita akan melakukan protektif atau memproteksi agar si virus ini tidak melakukan atau tidak bereplikasi lebih banyak. Tetapi semakin ke arah severe atau ke arah parah, itu bukan sistem imun kita malah kebingungan karena saking banyaknya yang harus dilakukan, sehingga terjadilah disregulasi sistem imun. Hal inilah yang menyebabkan menyebabkan ARDS dan menyebabkan penyakit-penyakit yang menyebabkan kita pasien sesak napas dan lain sebagainya. Dan juga ada gangguan koagulopati dan pada akhirnya terjadi disfungsi multi organ system. Nah, saya ingin cerita karena kita sendiri atau tubuh kita sendiri udah diciptakan Tuhan sempurna. Di dalam tubuh kita tuh ada tentara-tentara tubuh, salah satunya adalah tentara tubuh yang disebut imunoglobulin. Imunoglobulin itu sebenarnya ada macam-macam. Ada imunoglobulin G, ada imunoglobulin A, D, dan E, dan ada juga imunoglobulin M. Yang paling sering kita dengar adalah bentuk yang imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Nah, secara serokonversinya, ketika apabila dihubungkan dengan infeksi virus SARS-CoV-2, ini ketika virus masuk, itu ada Windows period selama 1 sampai 7 hari. Itu adalah stage atau di mana tidak ada gejala. Kemudian pada saat hari ke-7 baru imunoglobulin M ini meningkat. Imunoglobulin M adalah imunoglobulin yang pertama kali muncul pada saat kita terkena infeksi. Imunoglobulin M itu muncul pada hari ke-7 sampai ke hari 21. Sedangkan imunoglobulin G itu muncul pada hari ke-14 sampai seterusnya dan akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, inilah yang dideteksi pada saat kita periksa COVID melewati rapid. Karena biasanya rapid itu metodenya adalah sistem imunokromatografi. Jadi yang dilihat adalah imunoglobulin kita atau pasien yang dideteksi. Kalau dia nggak ada, walaupun misalnya imunoglobulin M atau imunoglobulin G tidak terdeteksi, tapi ternyata ketika diperiksa PCR-nya ada hasil PCR-nya. Untuk hasil PCR ini melihat ada nggak virusnya, benar-benar ada nggak RNA virusnya di dalam tubuh. Apabila PCR-nya positif tapi ternyata imunoglobulinnya tidak ada, M dan G, itu ada kemungkinan adalah dia masih di window period. Dan ini bisa dibaca sendiri, kalau misalnya semua ada PCR-nya positif, IgM, IgG-nya positif, ini pasti sudah dalam tahap aktif, fase aktif dalam infeksi. Sedangkan bagaimana kalau terbalik, PCR-nya nggak ada, tapi IgG dan IgM-nya nggak ada, itu bisa kemungkinan false negatif dari PCR dan lain sebagainya. Ini clinical significant dari grafik ini. Jadi dari grafik ini bisa dilihat, bisa diambil kesimpulan atau pandangan bahwa kita bisa melihat sebaiknya kapan kita diperiksakan kalau dicurigai kena COVID untuk periksa
IgG dan IgM-nya. Jadi IgG dan IgM belum ada pada saat 7 hari sebelum 7 hari setelah belum ada gejala atau 7 hari setelah ada infeksi dari SARS-CoV-2. Nah, ini bagaimana tubuh melawan atau mencoba melawan SARS-CoV-2 ini, di mana yang tadi sudah saya jelaskan bagaimana SARS-CoV-2 itu masuk karena ada spike-nya dan ada reseptor AC2-nya. Kemudian si SARS-CoV-2 ini, virus ini masuk ke dalam sel, kemudian melakukan replikasi dengan RNA rilis dan lain sebagainya, sehingga timbul lagi virus-virus baru. Dia berkembang biak di dalam sel, sehingga timbul virus baru. Nah, tubuh melakukan perlawanan dengan mengeluarkan mengaktifasi namanya sistem komplement. Jadi sebelum imunoglobulin datang, itu sistem komplement dulu yang melawan virus ini. Sehingga sistem komplement apabila berhasil, maka virusnya bisa dilawan atau dihilangkan dari dalam tubuh. Tapi kalau nggak berhasil, inilah yang selanjutnya akan menyebabkan aktifnya makrofag atau neutrofil, dan tadi sehingga banyak dirilis sitokin proinflamasi yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya ARDS atau sesak nafas. Yang di bawah bisa dilihat bagaimana farmakoterapi yang dilakukan berdasarkan tahap atau fase dari masuknya virus ke dalam tubuh ini. Misalnya pada saat virus entry, ada potensi untuk AC2 inhibitor itu bisa melawan. Karena si virus SARS-CoV-2 ini harus bergantung pada reseptor AC2. Pada saat replikasi, potensi remdesivir atau obat antivirus lain itu bisa digunakan. Pada saat aktivasi innate immunity yang ada, atau aktivasi sistem komplement atau sistem sistem imun yang lain, sel sistem imun yang lain, ini bisa dipakai obat-obat yang punya mekanismenya seperti ini. Itulah jadi ketika masuk, sekali lagi terjadinya hiperinflamasi. Jadi ketika virus SARS-CoV-2 ini masuk, terjadinya dirilis interleukin 1 beta, interleukin 18, interferon gamma, interferon dan lain sebagainya, yang menyebabkan NK sel sebagai sel yang pertama kali melawan infeksi di dalam tubuh manusia, itu juga coba menghalangi. Dengan dikeluarkannya, nanti akan dikeluarkannya banyak macam, sehingga terjadilah sitokin storm itu tadi. Sitokin storm itu adalah di mana banyaknya dikeluarkannya sitokin proinflamasi karena adanya hiperinflamasi, yang pada akhirnya nanti akan menyebabkan proses terjadinya ARDS. Nah, saat ini farmakoterapi secara mekanisme patofisiologinya tadi SARS-CoV-2 masuk ke dalam tubuh, maka farmakoterapi pada pasien COVID-19 ini dipengaruhi oleh untuk melakukan penyembuhannya itu dipengaruhi oleh sistem imunitas kita. Sistem imunitas ini dipengaruhi oleh innate immunity yang adanya humoral dan selular, dan juga adaptive immunity, juga ada humoral dan selular, di mana sistem imun kita harus ditingkatkan dengan imunomodulator. Imunomodulator secara farmakoterapi itu ada macam-macam, ada yang bentuknya imunostimulan atau imunosupresan, atau didapat dari plasma konvalesen yang diberikan dari pasien-pasien yang sudah sembuh dari COVID, tetapi ternyata hasil penelitiannya kurang menggembirakan katanya yang saya dengar. Jadi ini juga jenis-jenis obat-obatan yang bisa dipergunakan, obat-obatan farmako yang bisa dipergunakan dalam COVID-19 ini, karena berdasarkan bagaimana si SARS-CoV-2 itu melakukan infeksi ke dalam tubuh manusia. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa Tuhan menciptakan tubuh kita udah sangat sempurna.
Bahkan kalau boleh dibilang tubuh kita ini adalah alat atau mesin, itu adalah alat atau mesin yang bisa menyembuhkan diri sendiri. Ini contohnya di gambar paling sebelah kiri di atas, saya kirim coba masukkan video di mana proses penyembuhan ketika tubuh kita luka, itu terjadi luka, terjadi inflamasi, kemudian terjadi penyembuhan. Oleh karena itu, editor dari Nature, Nature itu adalah majalah saintis yang paling terkenal, itu dia bilang bahwa life is regenerative. Hidup kita itu adalah regeneratif. Hidup kita tuh selalu berkembang. Tadi Dr. Cosmos pembicara pertama bilang bahwa kita selalu bisa menyembuhkan diri sendiri. Kemudian dari kecil sampai dewasa kita selalu bertumbuh. Tulang kita tadi semakin tua, semakin dewasa, semakin menjadi besar, dan pada akhirnya kembali menjadi tua. Itulah proses regenerasi tubuh kita. Nah, ketika tubuh kita rusak, ketika tubuh kita injury, itu sebenarnya ada proses-proses yang terjadi yang dilakukan oleh tubuh untuk melakukan perbaikan injury itu tersendiri. Dan salah satunya adalah yang berpengaruh di situ adalah stem cell. Nanti saya akan cerita bagaimana stem cell mempengaruhi tubuh kita. Sedangkan di sisi sebelah kanan saya memberikan istilah bagaimana sih, karena judulnya webinar kita adalah pengobatan regeneratif, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah regenerative medicine. Apa sih sebenarnya regenerative medicine itu? Regenerative medicine itu adalah mencari sebuah terapi untuk pasien yang mengalami chronic injury atau luka yang sangat severe atau parah, dengan dengan memodifikasi sebenarnya body's own response, atau respon tubuh kita yang nggak memiliki kemampuan untuk membuat si tisu atau jaringan itu menjadi berfungsi kembali, seperti itu. Jadi regenerative medicine sebenarnya bukan memberikan pasien suatu zat-zat kimia, tetapi sebenarnya hanya memodifikasi bagaimana tubuh kita merespon adanya injury. Itulah yang dimaksud dengan pengobatan regeneratif. Jadi yang kita pakai adalah apa? Yang kita pakai adalah sel dari dalam tubuh manusia sendiri, atau tadi yang Dr. Cosmos bilang bahwa sekretom. Nanti saya akan sedikit cerita apa sih sebenarnya sekretom itu. Jadi regenerative medicine itu adalah memberikan sesuatu untuk pasien yang injury dengan memodifikasi atau memberikan atau yang sesuai dengan bagaimana tubuh merespon luka tersebut atau injury tersebut. Seperti itu. Nah, tadi saya cerita bahwa di dalam regenerative medicine itu salah satu pemain utamanya atau aktor utamanya adalah stem cell. Sekarang teman-teman sendiri mungkin ada yang baru mengenal apa itu stem cell, atau sudah mengenal lama, bahkan sudah berkecimpung di bidang stem cell, atau malah baru dengar kali ini, apa sih stem cell? Nah, di sini stem cell itu adalah, apa sih stem cell? Stem cell itu sebenarnya adalah sel di dalam tubuh. Kalau tadi Dr. Cosmos jelaskan bahwa ada stem cell di dalam tubuh plasenta atau di bayi. Bagaimana kita yang udah dewasa? Kita yang udah dewasa, stem cell masih ada. Tuhan udah kasih stem cell kita ada di bone marrow, ada di sumsum tulang belakang. Ketika terjadi injury, sebenarnya si stem cell yang ada di sumsum tulang ini beredar keluar dari sumsum tulang, kemudian beredar di pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah ini kemudian dia tadi Dr. Cosmos sempat bilang homing. Dia akan homing atau pengertiannya akan menuju ke tempat yang mengalami injury, sehingga disitulah dilakukan perbaikan. Nah, kembali lagi pertanyaannya, apa sih itu Pak Bayu stem cell itu? Stem cell itu hanya punya dua karakteristik kritis. Yang pertama, stem cell itu harus bisa self-renewal, atau dia harus bisa menjadi dirinya sendiri, atau bereplikasi jadi dirinya sendiri. Kalau dia nggak bisa jadi dirinya sendiri, nggak bisa disebut stem cell. Atau stem cell ini harus bisa
berdiferensiasi atau bisa menjadi sel yang lain, bisa jadi orang yang lain. Jadi stem cell ini punya dua karakteristik kritis yang harus dipenuhi. Pertama adalah dia bisa berself renewal dan bisa berdiferensiasi. Kalau ada sebuah sel yang ditemukan ternyata dia bisa berself renewal aja, tapi dia nggak bisa berdiferensiasi, itu nggak bisa disebut stem cell. Atau terbalik, si stem cell ada sel yang hanya bisa berdiferensiasi, tapi nggak bisa berself renewal, itu nggak boleh disebut stem cell. Makanya tadi ini menyangkut definisi ini menyangkut kenapa tadi saya bilang bahwa MSC itu bukan lagi disebut mesenchymal stem cell. Kenapa? Karena memang dia nggak stem cell. Nanti saya cerita di belakang. Nah, Ronald Reagan, kenal ya Ronald Reagan, Presiden US, keberapa saya nggak hafal, tapi di tahun 1988 dia bilang bahwa stem cell research can revolutionize medicine more than anything science antibiotic. Jadi Ronald Reagan di tahun 1988 aja udah punya visi bahwa wah stem cell ini akan lebih revolusioner nih dibandingin penemuan antibiotik. Kenapa? Nanti teman-teman apoteker, rekan-rekan sejawat akan dapat sharing ceritanya di akhir-akhir ini nanti. Nah, stem cell kita ada di mana? Dari mana sih stem cell itu bisa diambil? Yang pertama ditemukan sebenarnya 1963, stem cell itu ada di bone marrow tadi. Rumahnya stem cell di dalam tubuh kita itu ada di bone marrow. Tapi ketika ngambil stem cell dari pasien di bone marrow, itu pasti bakalan sakit. Ada kebayang, saya pernah ikut dalam suatu penelitian uji klinis untuk diabetes, stem cell untuk diabetes. Itu kebetulan cara ngambil stem cell-nya dari bone marrow. Saya ngelihat pasien walaupun sudah di anestesi, sudah di ruang OK, dibor tulang bone marrow-nya. Sehingga itu pasti tidak menyenangkan bagi pasien. Karena untuk masuk ke ruang operasi aja mungkin ada suatu kegalauan tersendiri. Oleh karena itu, dikembangkanlah stem cell yang diambil dari darah tepi atau dari darah vena atau dari pembuluh darah. Bagaimana caranya? Stem cell ini kan sebenarnya yang dari bone marrow bisa keluar ke pembuluh darah jika terjadi injury, jika terjadi luka. Nah, si pasien yang udah mau diambil stem cell dari bone marrow-nya, dari darah tepinya, dari peripheral blood-nya, itu akan diberi obat selama 5 hari. Obatnya namanya granulocyte colony stimulating factor GCSF, sehingga stem cell yang ada di bone marrow itu keluar ke pembuluh darah. Pada hari kelima itu stem cell-nya diambil, darahnya diambil, kemudian dipisahkan stem cell-nya dari komponen darah yang lain. Itu diambil dari peripheral blood pada tahun 1981. Tapi ternyata stem cell dari peripheral blood itu dari sumsum tulang itu kualitasnya nggak high quality. Kenapa? Karena jumlah stem cell kita atau kualitas stem cell kita tergantung dari usia kita, tergantung dari kesehatan kita. Oleh karena itu dikembangkanlah lagi di tahun 1988, itu adalah stem cell diambil dari darah tali pusat. Ketika bayi lahir diambil darah tali pusatnya. Atau ketika bayi lahir diambil dari tali pusatnya atau dari cord blood-nya istilahnya, dari umbilical cord-nya, dari tali pusatnya. Ternyata di darah tali pusat dan di tali pusatnya itu sendiri dia banyak stem cell. Itu makanya diambil dan punya kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah si stem cell dari umbilical cord atau umbilical cord blood ini atau tali pusat ini usianya masih bagus. Kalau saya boleh bilang, usia stem cell ini masih asli dari pabriknya, masih 0 usianya. Sehingga dia tadi seperti Dr. Cosmos bilang, high quality, seperti itu. Dan di tahun 1995, ternyata dikembangkan lagi, ada stem cell yang diambil dari lemak di perut. Jadi, buat saya, yang perutnya agak buncit sedikit, itu sebenarnya saya lagi menabung stem cell. Nanti suatu saat stem cell-nya bisa diambil dan bisa saya donorkan ke Dr. Cosmos untuk dilakukan dilakukan penyuntikan.
Itu joknya ya. Sebenarnya nggak boleh kita adipos, jaringan adipos yang banyak ini berbahaya bagi kesehatan. Tapi dikembangkan dari jaringan adipos, ternyata di jaringan adipos atau jaringan lemak perut ini, si stem cell itu juga banyak. Tapi itu sama dengan bone marrow tadi, kualitasnya sama dengan usia umur kita atau usia kesehatan kita. Yang terakhir di tahun 2000, itu ada stem cell yang diambil dari dental pulp gigi. Jadi gigi yang copot itu dibelah, di dalam gigi itu ada jaringan namanya dental pulp. Di dalam dental pulp inilah ditemukan juga stem cell. Jadi ada banyak macam-macam sumber stem cell. Jadi jangan khawatir, oh kemarin saya waktu bayi nggak diambil darah tali pusatnya, nggak diambil tali pusatnya. Kita bisa nyari stem cell dari yang lain. Bahkan kita boleh minta dari donor. Karena tadi Dr. Cosmos bilang bahwa itu bisa dikasih ke orang lain. Tidak hanya untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, di dalam bone marrow, saya cerita sedikit di dalam bone marrow. Di dalam bone marrow itu, stem cell itu macam-macam bentuknya. Kayak kita, sukunya ada suku Jawa, suku Sunda, suku Ambon, suku apapun. Itu banyak stem cell di dalam, ada 4 yang terhitung sekarang. Ada 4 stem cell di dalam tubuh, di dalam bone marrow, kita semua. Yang pertama, mesenchymal stem cell. Saya nggak boleh lagi sebenarnya menyebut mesenchymal stem cell. Saya sebutnya MSC. Bentuknya yang tadi kata Dr. Cosmos kayak cendol. Ini benar-benar kayak cendol, dia panjang-panjang di bawah mikroskop. Dia, si MSC ini adalah stem cell yang sifatnya multipoten, yang important atau penting untuk inflamasi. Inflamasi, ingat inflamasi tadi COVID terjadi hiperinflamasi. Nanti ada kaitannya. Nah, saya kembali lagi ke stem cell tipe ini. Tipe MSC ini adalah, kalau boleh saya bilang dari beberapa jurnal, dia nyebutnya adalah dia pemimpinnya para stem cell, leadernya para stem cell. Pada saat terjadi luka, si MSC luka atau katakanlah kalau di dalam disertasi saya meneliti stem cell pada orang stroke. Jadi ketika ada orang yang terjadi stroke, itu terjadi injury, terjadi iskemik, kekurangan oksigen atau nutrisi. Ketika terjadi luka, si sel otak yang kekurangan oksigen itu teriak minta tolong dengan mengeluarkan signal. Teriakan minta tolong ini sebenarnya diterima oleh sel yang ada, tadi kalau disebut adalah ada tissue committed stem cell namanya, ada di otak. Jadi ada stem cell otak yang letaknya ada di hipokampus namanya, itu keluar terlebih dahulu melakukan pertolongan. Tapi karena sel di hipokampus itu nggak terlalu banyak, makanya dia perlu bantuan dari sumsum tulang. Nah, yang pertama sel yang keluar, mesenchymal stem cell atau MSC ini adalah yang pertama kali keluar. Dia akan mendatangi tempat injury, sebagai pemimpin, dia menciptakan kondisi lingkungan yang baik untuk bekerja. Tadi kalau nggak salah di dalam sifat MSC yang bisa diamalkan itu ada. Jadi MSC itu menciptakan lingkungan baik bekerja, untuk sel-sel lain berkolaborasi. Setelah si MSC ini sampai, dia akan manggil hematopoietic stem cell yang berikutnya, yang ini. Hematopoietic stem cell ini adalah stem cell yang berperan dalam proses pembuatan sel-sel darah merah, sel darah putih, monosit yang akan jadi makrofag, neutrofil, dan lain sebagainya. Sel-sel inilah yang akan bertanggung jawab menjadi makrofag. Makrofag nyampe ke dalam target injury itu akan melakukan fagositosit sehingga sel-sel yang mati bisa teratasi. Kemudian setelah fagositosit, sel-sel yang teratasi itu sudah hilang semua, maka timbullah yang berikutnya atau keluarlah yang berikutnya adalah yang disebut endothelial progenitor cell. Endothelial progenitor cell atau EPC ini berperan dalam proses pembentukan pembuluh darah. Jadi kalau tadi dalam kasus stroke ada tersumbat, si pembuluh darahnya itu si tubuh kita itu akan buat pembuluh darah baru. Yang bertugas adalah endothelial progenitor cell atau EPC. Dan yang terakhir keluar, dan ini sangat kecil, yang namanya adalah
very small embryonic like stem cell. Jadi si V cell ini itu bentuknya sangat kecil. Dia bentuknya kecil dan juga jumlahnya kecil. Karena dialah yang akan menggantikan sel saraf yang mati akibat stroke tadi misalnya. Akibat sakit jantung tadi misalnya. Tapi si V cell ini harus sekolah terlebih dahulu. Si V cell ini sekolah di tempat tadi yang dinamakan, kalau di otak dinamakan hipokampus. Sehingga si V cell ini tahu bahwa dia harus jadi apa, dia harus jadi sel apa. Seperti halnya kita, para apoteker, kalau mau jadi apoteker, berarti harus sekolah di Fakultas Farmasi. Itu yang terjadi pada very small embryonic like stem cell. Jadi, tidak semua stem cell, tipe stem cell, mengalami diferensiasi menuju ke tempat target organ, target sel yang injury tadi. Hanya V cell saja yang dia berdiferensiasi menjadi sel yang mengalami injury. Demikian, seperti itu. Nah, saya akan dalam presentasi kali ini saya akan cerita tentang khusus mesenchymal stem cell. Yang lain, kalau mau nanti dilakukan webinar lagi, bisa saya coba presentasi mengenai stem cell jenis lain. Tetapi hari ini saya akan bercerita bagaimana mesenchymal stem cell. Tadi sudah banyak dibahas oleh pembicara pertama, Dr. Cosmos, tentang mesenchymal stem cell. Sekali lagi saya mau bilang bahwa seharusnya saya nggak boleh bilang MSC itu adalah mesenchymal stem cell. Kenapa? Nanti teman-teman sejawat bisa tahu jawabannya apa. Nah, saya cerita sejarah dulu. Si MSC ini ditemukan pertama kali di tahun 1980 oleh namanya Bapak Friedenstein. Nggak tahu nih bapaknya, ini fotonya. Bapaknya ini masih ada atau enggak, saya nggak tahu. Dia mengisolasi MSC dari bone marrow. Dan karena bentuknya fibroblast colony forming atau bentuknya seperti fibroblast ini, seperti cendol, makanya dulu namanya fibroblast colony forming unit. Berdasarkan morfologinya dinamakan fibroblast colony forming unit. Nah, kemudian di tahun 2007 ini Bapak Arnold Kaplan dia meneliti lagi. Ternyata si MSC katanya bisa memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi lini mesoderm. Lini mesoderm itu apa? Lemak, tulang, dan lain sebagainya. Makanya oleh Bapak Kaplan ini, si MSC yang ditemukan oleh Friedenstein diganti namanya. Tapi nggak bikin bubur merah, bubur putih. Tapi hanya diganti aja namanya menjadi mesenchymal stem cell. Karena dia bisa berdiferensiasi menjadi lini mesoderm. Seperti itu. Dan Bapak Kaplan ini kemudian tersadar dengan kesalahannya. Di tahun 2010 sampai 2012 dia mempromosikan, katanya si MSC ini bukan lagi stem cell. Makanya dia ngeluarin jurnal di Stem Cell Translational Medicine, katanya mesenchymal stem cell time to change the name. Karena MSC sendiri tadi di dalam tubuh kerjanya nggak berdiferensiasi. Tapi dia nanti kerjanya saya akan cerita. Si MSC ini sehingga dia disebut sama Pak Kaplan ini diganti namanya lagi menjadi medicinal signaling cell. Karena dia bukan stem cell lagi, karena dia tidak berdiferensiasi. Makanya diganti medicinal signaling cell. Nah, majalah The Scientist, majalah populer untuk para ilmuwan, itu juga mengeluarkan di tahun 2015, itu katanya call to stop using the term mesenchymal stem cell. Kita nggak boleh lagi nyebut mesenchymal stem cell katanya. Karena itu tadi, karena kerjanya MSC ini di dalam tubuh tidak berdiferensiasi jadi lini mesenchym. Tapi dia melakukan apa? Dia melakukan, pertama kerjanya di dalam tubuh adalah satu, injury drugstore. Jadi MSC ini nanti saya jelaskan injury drugstore. Kemudian si MSC ini juga guardians of inflammasi.
Kemudian MSC ini juga bersifat imunomodulasi. Dan yang terakhir, dia adalah seorang manajer atau seorang GM yang memanage atau mengatur endogenous tissue regenerasi, atau dia mengatur bagaimana tisu atau jaringan di dalam tubuh itu melakukan regenerasi. Nah, saya akan bahas satu persatu mengenai bagaimana si MSC ini yang tadinya disebut stem cell menjadi medicinal signaling cell yang bukan stem cell. Itu rule-nya seperti apa? Yang pertama, injury drugstore. Jadi, si stem cell MSC ini itu ibaratnya kayak apotek. Teman-teman semua pasti ada yang kerja di apotek ya, atau instalasi farmasi. Di situ banyak obat-obatan. Banyak obat-obatan yang dibutuhkan oleh orang sakit. Si MSC ini juga sifatnya seperti apotek, injury drugstore. Jadi dalam tubuh, ketika diinjeksikan ke dalam tubuh, si MSC ini menyediakan obat-obatan atau growth factor yang dibutuhkan oleh orang sakit atau oleh sel yang sakit. Seperti misalnya di sini banyak banget. Sampai saat ini hampir lebih dari 300 growth factor yang udah tercatat di dalam yang dikeluarkan oleh MSC. Ada TGF beta, ada FGF, ada interleukin, dan lain sebagainya. Ada 300. Kemudian juga ngeluarin Mirna tadi, mikroRNA yang Dr. Cosmos juga sempat singgung. Dia ngeluarin Mirna yang untuk melakukan tadi mengatur mana aja protein yang boleh terekspresi dan mana protein yang nggak boleh terekspresi. Nah, si MSC ini mengeluarkan injury drugstore ini, si drugstore ini atau si growth factor ini bisa kita ambil, kita collect pada saat kultur. Growth factor yang kita collect ini disebutlah namanya sekretom. Disebutlah namanya eksosom. Ada banyak macam cara orang menyebutnya. Tapi sekretom ini itulah zat-zat atau zat obat-obat atau growth factor yang dikeluarkan oleh MSC pada saat kultur yang bisa juga digunakan untuk memperbaiki atau menginduksi terjadinya proses regenerasi di dalam tubuh. Yang kedua, MSC sebagai guardians of inflammasi. Pada saat inflamasi ini adalah, kalau boleh saya bilang, inflamasi atau peradangan itu adalah dua sisi mata uang. Inflamasi sebenarnya diperlukan oleh tubuh untuk proses regenerasi. Tetapi proses inflamasi ini nggak boleh hiperinflamasi, nggak boleh berlebihan. Oleh karena itu, ketika si MSC diberikan ke dalam tubuh, si MSC ini akan bersifat guardians of inflammasi, bukan anti-inflamasi ya teman-teman. Ini adalah guardians of inflammasi, di mana dia menjaga inflamasi agar tidak berkembang ke arah yang hiperinflamasi tadi. Caranya bagaimana? Caranya mengeluarkan zatnya apa? Zatnya adalah TSG6 atau TNF-alpha stimulated gen 6, PGE2 atau interleukin 1 reseptor antagonis. Ketiga zat ini akan mengubah fenotip makrofag. Makrofag itu ada dua fenotip, yaitu fenotip M1 yang bersifat pro-inflamasi dan fenotip M2 yang bersifat anti-inflamasi. Ketika diberikan MSC, keadaan yang tadinya pro-inflamasi, fenotip makrofagnya M1 itu bisa berubah fenotip menjadi M2 yang sifatnya anti-inflamasi, sehingga terjadilah ketika sudah terjadi M2, maka dikeluarkanlah interleukin 10, sehingga si interleukin 10 inilah yang akan menginduksi proses selanjutnya, yaitu proses regenerasi. Ini sifat dari MSC sebagai guardians of inflammasi. Bagaimana sifat MSC sebagai imunomodulasi? Imunomodulasi itu sama seperti tadi. Dia ngeluarin zat-zat yang sifatnya anti-inflamasi, TSG6, PGE2, dan interleukin 1 reseptor antagonis, sehingga mengubah fenotip makrofag M1 menjadi M2, sehingga terjadilah rilis interleukin 4, interleukin 10, TGF-beta, dan lain sebagainya, sehingga proses hiperinflamasi itu bisa diatasi. Yang awalnya tadi, ini proses-proses sitokin proinflamasi ini yang tinggi, ketika ada MSC, dia melakukan modulasi,
sehingga berubah jadi fenotip M1 dan M2. Yang terakhir, bagaimana MSC itu memanage endogenous tissue regeneration. Dia sebagai manajer untuk mengatur. Tadi ke Dr. Cosmos pakai analogi, ada komandan, ada CEO. Kalau datang ke situ atau ada pemuka agama, kalau datang ke situ semua hormat ke dia, semua ngikutin dia. MSC seperti itu. Dia memanage atau mengatur bagaimana terjadinya proses perbaikan secara otomatis di dalam tubuh. Dengan cara yaitu tadi sebenarnya sama aja dengan cara imunomodulatory atau dengan cara injury drugstore dengan mengeluarkan sitokin growth factor sehingga lingkungan di sekitar yang injury itu baik untuk sel lain untuk bekerja sehingga terjadilah proses regenerasi. Jadi ada 4 proses pekerjaan MSC atau job desk-nya MSC di dalam tubuh pasien sehingga dia nggak jadi disebut stem cell lagi karena dia tidak berdiferensiasi. Nah, kita hubungkan nih sekarang ilmu kita tadi yang udah dapat tentang COVID dan ilmu kita, sharing kita tadi yang udah dapat tentang MSC. Di proses patomekanismenya, SARS-CoV-2 masuk ke dalam tubuh pasien, infeksi menjadi penyakit COVID-19, berikatan dengan sel epitelial paru-paru, sehingga menyebabkan banyak terjadinya radikal bebas atau reaktif oksigen spesies, sehingga yang akhirnya menyebabkan sel death atau kematian sel. Hal ini menyebabkan munculnya makrofag datang ke sana untuk terjadi perbaikan atau melakukan fagositosis sel yang mati, karena sel yang mati ini bersifat racun terhadap sel yang hidup, sehingga terjadi makrofag accumulation dan aktivasi, sehingga karena banyaknya sel yang mati ini terjadilah sitokin storm, banyaknya sitokin atau growth factor proinflamasi, terjadinya sitokin storm, sehingga pada akhirnya pasien akan mengalami acute respiratory distress syndrome dan terjadinya multi organ dysfunction syndrome. Nah, kalau kita berikan MSC ini secara rasional terhadap saintisnya, terhadap ilmu pengetahuannya, MSC bisa didapat tadi secara allogenik atau dari orang lain, dari tisu cord atau tali pusat atau dari cord blood, atau secara autologus dari dirinya sendiri, dari tadi jaringan adipos atau dari bone marrow, kemudian ditransfusi. Nah, si MSC ini sifatnya apa? Pertama, dia akan menjaga agar tidak terjadi inflamasi, tidak terjadi inflamasi atau tidak terjadi hiperinflamasi dengan guardians of inflamasi dan imunomodulasi. Dengan cara apa? Tadi mengubah makrofag M1 berubah fenotipnya dari M1 menjadi M2 yang sifatnya antiinflamasi. Seperti itu. Sehingga ketika terjadi antiinflamasi, sitokin antiinflamasi M2, sehingga yang dikeluarin bukan sitokin yang sifatnya adalah proinflamasi. Sehingga bisa meredam sitokin storm yang tadi terjadi. Di lain pihak, MSC juga bisa bersifat injury drugstore dengan ngeluarin sitokin atau growth factor antiinflamasi. Ini yang menyebabkan sitokin storm bisa diredakan. Kemudian kalau sudah masuk ke acute respiratory distress syndrome, ini si MSC sendiri bisa bersifat sebagai sebagai manajer untuk regenerasi endogenous tissue atau jaringan endogen kita dirangsang untuk terjadinya regenerasi. Nah, ini secara ulangan aja sebenarnya, mengulang lagi bahwa ketika terjadinya ARDS, si makrofag yang aktif ngeluarin sitokin proinflamasi, sehingga terjadi sitokin proinflamasi, terjadi hiperinflamasi, aktif neutrofilnya bisa ngeluarin interleukin 8 bisa nyuruh masuk neutrofil yang ada di luar, ada di pembuluh darah, yang ada di luar paru, sehingga dia juga bisa merusak jaringan endotel paru,
sehingga si neutrofil bisa masuk lagi, tambah banyak, dan tambah banyak, sehingga terjadi hiperinflamasi. Nah, si MSC ini akan mengubah tadi makrofag M1 yang aktif menjadi makrofag M2, sehingga meredam dalam sifat MSC kita bisa meredam kekacauan yang ada. Si MSC ini bisa meredam sebagai solusi, meredam kekacauan yang ada, sehingga semua menjadi dari sifatnya hiperinflamasi terjaga menjadi antiinflamasi. Demikian juga yang ada di sebelah kiri, ini lebih lengkapnya, sebelah kanan, ini lebih lengkapnya bagaimana MSC berperan dalam pasien COVID, kurang lebih sama. Injury drugstore, guardians of inflamasi, imunomodulasi, dan manage endogenous tissue regenerasi. Nah, ini kesimpulannya dengan misalnya patologinya pulmonary inflamasi, terjadi inflamasi di paru, dilawan atau dicoba diperbaiki oleh MSC dengan mengimprove fungsi dari paru, dan pulmonary fibrosisnya juga agregasinya juga dilawan. Kemudian ada peningkatan tadi organ-organ failure, katanya mempromosi atau manage endogenous tissue repair. Kemudian reduksi, katanya ada penurunan CD4 sama CD8 karena banyak sel yang terinfeksi. Dia melakukan imunomodulasi dengan mereorganisasi fungsi dari sistem imun tadi. Dan yang terakhir, sitokin storm dengan tadi mengeluarkan sitokin yang sifatnya adalah antiinflamasi. Nah, sudah terbukti belum MSC? Kita tahu sendiri bahwa untuk menjadi menjadi layanan suatu obat standar itu pasti harus melalui uji klinis. Saat ini uji klinis tahu sendiri bahwa memerlukan banyak waktu, sehingga para dokter, para tenaga medis sekarang berpacu terhadap proses pandemi ini. Tapi yang saya catat ada beberapa clinical trial yang menggunakan MSC, bahkan di Indonesia pun sudah ada. Yang saya tahu RSCM melakukan, kemudian ada Rumah Sakit Sutomo dari Surabaya juga memakai MSC, dan ada perusahaan dari Korea yang juga coba memasukkan MSC ke Indonesia untuk dilakukan uji klinis MSC. Tetapi semua terus terang belum ada, yang saya tahu sampai sejauh ini belum ada hasilnya. Tapi jika berlandaskan pada teori dan logika ilmiah yang berdasarkan teori itu tadi, saya optimis MSC ini bisa membantu pasien-pasien yang mengalami COVID-19. Take home message yang bisa saya sampaikan dari presentasi kali ini adalah coronavirus disease atau COVID-19 itu adalah penyakit infeksi yang ditemukan karena akibat virus corona, yaitu SARS-CoV-2, di mana infeksi penyakit ini dikarakteristik oleh adanya hiperinflamasi yang disebut pada akhirnya cytokine storm, yang kemudian akibatnya adalah terjadinya multi organ dysfunction atau MODS dan ARDS. Dan ternyata MSC, medicinal signaling cell, ini memiliki peran dalam 4 tadi: injury drugstore, guardians of inflammasi, imunomodulasi, dan manage endogenous tissue regeneration. Berdasarkan role-nya terhadap inflamasi ini, MSC saya lihat punya potensi yang sangat tinggi sebagai kandidat terapi untuk melakukan treat severe COVID-19 ini. Tapi bagaimanapun juga kita perlu data yang lebih banyak dari clinical trial terhadap safety dan efikasi MSC terapi untuk COVID ini. Slide saya yang terakhir ini saya coba memprovokasi teman-teman sejawat apoteker. Bagaimana nih peran apoteker dalam pengobatan regeneratif?
Semoga kedepannya apoteker sebagai suatu profesi bisa banyak berperan dalam pengobatan regeneratif yang tadi Pak Nasrul, moderator, dan Dr. Kosmos bilang bahwa kita mencoba di UNPAD, farmasi UNPAD, untuk di Fakultas Farmasi UNPAD untuk meningkatkan peran apoteker dalam pengobatan regeneratif ini atau regeneratif medicine. Slide ini saya ingin acknowledge kepada guru saya, Bapak Andi Wijaya, dan Ibu Cynthia, atasan saya, dan teman-teman saya di Prostem semua. Mungkin sekian presentasi sharing cerita dari saya tentang COVID dan MSC. Jika ada pertanyaan, dengan senang hati saya jawab. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Bayu. Terus terang nih, karena menarik ya. Jadi kita waktunya juga sedikit terlewat. Artinya mungkin kita akan ada sedikit batasan ya untuk berdiskusi karena ini waktu sudah jam 12 sebetulnya. Mudah-mudahan nih para peserta juga masih on nih karena menarik justru nanti di sisi diskusinya. Kalau kita simpulkan sedikit nih ada pesan khusus dari Pak Bayu bahwa MSC ini memiliki potensi secara teoritis untuk membantu pasien-pasien COVID-19 ya. Di situ juga ada karakteristik khusus ya, ada 4 karakteristik dari MSC ini yang sekarang harusnya disebut sebagai medicinal signaling cells ya, bukan mesenterimal lagi. Jadi ada sebagai injury drug store, ada guardian of inflammation, immunomodulation, dan juga memanage atau mengatur tissue regeneration. Otomatis 4 itu secara teoritis bisa membantu pasien membantu meringankan atau sembuh dari COVID. Hanya ini memang belum diuji secara klinis. Tapi di Indonesia kabar baiknya itu sudah ada pengujian klinis yang memang kita tinggal menunggu waktu ya, ada beberapa rumah sakit terlibat di sana.